Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh menggeledah 3 ruangan Balai Guru Penggerak Provinsi untuk mengumpulkan bukti dugaan penyelewengan keuangan. Harga kelapa di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar belum turun meski sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Madu linot atau kelulut yang bisa mendatangkan cuan dan mengusir gangguan gajah liar terus dibudidayakan warga di Aceh Timur. Budidaya linot atau kelulut bagi warga Aceh Timur berdampak ganda. Sarangnya bisa menghalau gangguan gajah liar, madunya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Lebah berukuran kecil termasuk sebuah kelompok bernama Meliponini dan masih berkerabat dengan lebah madu bersengat. Namun sarangnya ternyata bisa membuat gajah liar menjauh dari permukiman. Meskipun tidak memiliki organ sengat, kelulut hidup berkelompok dan berkoloni. Koloni kelulut menyebabkan konsentrasi gajah pecah. Ya, kita dari hasil perkembangan budidaya ini terus kita pelajari bahwa ada kemungkinan ini lebah ini mampu menghalau gajah masuk ke kebun masyarakat. Jadi bersama HK dan FKL saya diajak untuk membangun komuniti masyarakat, itu khususnya di Semanajaya kita buat kelompok. Kemudian kita buat satu percontohan kerangkeng lebah madu yang diurus oleh kelompok ini di power fencing. Power fencing itu yang dipasang oleh FKL untuk 17 km untuk menghalau gajah masuk ke kebun masyarakat. Jadi karena lebah ini kita dengar bahwa dengan suara lebah ini gajah nggak mau masuk ke kebun masyarakat, nah ini kita coba taruh. Jika gajah dapat merasakan feromon alarm dari lebah madu, maka satwa berbelalai itu akan menjaga jarak dari area tersebut. Untuk budidaya kelulut harus banyak ditanami pepohonan untuk memperoleh beragam bunga. Area hutan jadi lebih asri. Budidaya kelulut selain menjadi pekerjaan juga menghasilkan cuan seperti yang digeluti warga Aceh Timur ini. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangun SMKPP Kutacane Aceh Tenggara mendatangi rumah dinas kepala sekolah untuk memprotes menu makanan yang dinilai tidak layak. Puluhan siswa sempat kesurupan akibat menumpahkan luapan emosi hingga berakhir dengan lemparan batu ke kepala sekolah. Akibatnya jendela rumah kepala sekolah pun pecah. Untuk menghindari amuk siswa, kepala SMKPP diamankan Polres Agara. Akibat aksi ini proses belajar mengajar sementara terhenti. Banjir yang melanda permukiman Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur tidak hanya merendam permukiman, tapi juga menumbangkan tiang listrik. Tiang listrik milik PLN di Gampong Alu Imirah tumbang akibat sebatang pohon tumbang setelah diterpa angin kencang dan menimpa tiang listrik. Seorang pelajar meninggal dunia usai terseret arus di aliran sungai Krum Aceh, Aceh Besar. Jasad Hanifah baru ditemukan petugas SAR gabungan setelah dicari selama 3 hari.
Jasad Hanifah ditemukan mengapung di kawasan Gampong Merawe, Kota Banda Aceh atau sekitar 19 km dari lokasi pertama kali korban tenggelam. Jasad pelajar itu tersangkut di dermaga pendaratan kapal nelayan Gampong Merawe, Kota Banda Aceh. Persediaan air bersih bagi warga Kota Banda Aceh terancam menipis, sebab PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dianggap tidak lagi mampu menambah kapasitas air bersih, sehingga banyak warga tak memperoleh kebutuhan dasar ini. Selain kualitas air baku yang bersumber dari Sungai Krung Aceh semakin berkurang, debit dan mutu air baku juga menurun. Kondisi ini mempengaruhi produksi air bersih yang disalurkan ke pelanggan. Seorang pelajar yang tersesat selama 2 hari di Pegunungan Selawah, Kabupaten Aceh Besar akhirnya ditemukan. Remaja putra berusia 17 tahun ditemukan tim SAR gabungan setelah dicari selama 2 hari. Muhammad Zafran Nandra ditemukan pada Minggu pagi. Pelajar kelas 3 SMP ini kehausan dan kelaparan sehingga menyantap lahap makanan yang diberikan petugas. Sejumlah imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Para imigran asal Myanmar ini memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Imigran Rohingya kabur secara bertahap dari penampungan sementara Gampung Senebuk Rawang, Kecamatan Perelak Timur. 7 imigran Rohingya kabur pada Selasa dini hari. Seekor gajah Sumatera liar ditemukan dalam kondisi lemah dan kurus di lahan warga Gampung Senebuk Bayu, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Diduga satwa dilindungi itu sakit sehingga ditinggal kawanannya. Rekaman video warga memperlihatkan kondisi seekor gajah liar dalam kondisi kurus dan lemah. Hewan tambun itu sakit di bagian mulut sehingga susah makan dan tubuhnya kurus serta lemas. Satwa berbelalai itu diyakini terpisah dari kawanannya. Kasus demam berdarah Dengue (DBD) kembali merebak di Kota Banda Aceh. Dalam beberapa hari terakhir, virus dari nyamuk Aedes aegypti menyerang satu keluarga di Desa Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Adanya 3 penderita DBD yang merupakan satu keluarga itu menambah jumlah kasus DBD di Kampung Mulia. Hingga kini ada 11 kasus DBD. Sejumlah petani cabai di Desa Menasahlung, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya gagal panen. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman cabai diserang penyakit sehingga daunnya menguning lalu buahnya membusuk. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Retul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.